Jadi contoh baik lah Mas Raffi. Makanya diundang ke sini juga mudah-mudahan bisa menginfluence banyak orang soal bagaimana bermedia sosial yang baik. Tapi saya mau minta pendapat juga Mas Raffi. Gimana sih filternya apa kalau Mas Raffi ini dalam bermedia sosial? Pasti kan nggak jarang lah berhubungan dengan namanya konten-konten atau komen-komen jahat dan sebagainya ya. Filternya apa kalau dari sisi Mas Raffi? Saya setuju banget kepada Pak Agus, ya memang itu kita harus memahami media sosial. Itu udah jelas-jelas ada kata-kata sosialnya. Kecuali kalau media private, bener. Kita kalau mau ngomongin orang, memang sesuatu hal yang tidak mau menjadi bola panas, ya kan kita bisa WhatsApp, kita bisa telepon, kita bisa apa. Jangan kita komen, di situ jelas-jelas media sosial, kita bikin menyulut api yang malah jadi rame. Di situ kan, ya lagian juga, emang orang Indonesia itu kan, ya kita nggak bisa pungkiri juga ya. Banyak juga ibu-ibu mungkin yang lagi ibu-ibu yang lagi nggak ada kerjaan di rumah. Jadi kan tersulut dengan berita-berita begitu, mereka rame. Nah, jadi yang tadi... Jadi ibu-ibu bete sama bapak komennya di media sosial gitu ya, Raffi? Itu Pak, maksudnya kan itu juga, ya namanya juga kita kan nggak pernah tahu yang tadinya memang cuman, ya contoh misalnya hal yang memang belum tentu kebenarannya. Tapi kan kalau di komen, jadi apa ya, bisa aja satu opini, satu komen yang terbawa, jadi opininya itu jadi tergiring, udah jadi opini publik, udah jadi judgement. Nah itu kan yang terkadang berbahaya, itu yang paling, karena yang paling utama itu memang di hukum itu kan, ya ada hukum, kita karena memang kita bersalah, karena hukum memang dari pengadilan. Tapi ada juga hukuman judgement dari sosial, tapi itu berbahayanya kalau judgement sosialnya yang malah yang nggak bener gitu, udah terjudgement oleh itu duluan, itu yang paling berbahaya, itu yang bisa memecah belah bangsa, suku, ras, agama. Makanya kalau saya pribadi, saya udah komit, saya istri sama Rans, karena kita memang core-nya family, kita nggak pernah mau ikut-ikutan di situ, karena itu bahaya sekali, Jadi saya pengen menghimbau sama seluruh masyarakat Indonesia, kita tuh ibaratnya sebenarnya ya, kita ribut di media sosial itu kayak kita berantem sama angin. Lu ngapain sih ngomong sama orang? Buat apa? Tapi mungkin karena itu dia, educate-nya masyarakat Indonesia. Saya bilang masyarakat Indonesia bisa menjadi pintar semua. Tetapi perlu diedukasi, perlu dieducate, perlu mereka baca buku ini. Supaya masyarakat kita menjadi lebih pintar, mereka bisa memilah mana yang benar-benar untuk private, mana yang untuk media sosial. Karena kan sosial media itu, wah ibaratnya udah bisa dibaca, bisa mengakses bukan cuman di satu kota aja, bukan satu negara, tapi satu dunia bisa mengakses itu. Gitu. Jadi jadilah masyarakat yang pintar. Kalau masyarakat Indonesia teredukasi untuk kita menggunakan sosial media yang baik, bayangin aja ya, hampir 200 juta lebih penduduk kita kalau pintar menggunakan sosial media, kita akan menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain karena kita sedikit komen untuk Raffi. Ya Pak Agus. Kalau kita ribut di antara kita di Twitter, di Facebook, di YouTube, itu yang untung adalah Twitter, Facebook, dan YouTube. Itu Pak, benar. betul. Mereka senang. Banyak, ratingnya naik, tapi kita kehilangan teman. Konten kreatornya juga untung, Pak. Rating mereka naik, saham mereka naik, Pak. Betul. Kita kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan sahabat sama bangsa. Gitu. Betul, bagus. Konten kreatornya juga untung, Pak. Iya. Jangan lupa itu, ada motif ekonomi. Betul. Di dalamnya ada 4 motif. Tapi memang ada juga sih, saya kan bukan di politik ya, tapi ada aja nih, ini juga ada nih salah satu contoh, misalnya brand A lah, brand A sama brand B misalnya bersaing, anggaplah brand A sama brand B, dia itu sampai bisa loh menggunakan akun robot ibaratnya untuk black campaign si brand lawannya kayak begitu sampai itu sudah dibisnisin, apalagi politik ya, misalnya kubu A kubu B, mereka sampai bisa bayar akun robot untuk ya itu kan menurut saya ini sampai bisa dibisnisin itu. Ini Bung Raffi menegaskan satu hal, bahwa yang berada di belakang diskusi kontroversi di media sosial sering sekali bukan manusia, tapi robot. Betul. Nah, bicara soal ini, saya mau tanya ke Pak Barito. Jadi benar ya, seperti yang disampaikan juga di buku Demokrasi di Era Post-Truth ini, namanya post-truth itu yang mana fakta, yang mana bukan, jadi kabur rasanya ya di publik ini ya, Pak Barito ya. Ya, yang penting begini Mbak,
harus tahu karakteristik dari post-truth itu apa. Kan Yes. pengertiannya itu post-truth. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.